Oke, Ibu buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apakah ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Jamiatun. Jamiatun. Kenapa? Sakit. Oh ya, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Untuk Mbak Ani silakan pimpin doanya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Ani. Oke, hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Lingkaran. Oke, sebelum masuk ke materi kita ingat-ingat dulu ya tentang unsur-unsur lingkaran. AB itu merupakan apa? Iya, benar. Garis AB dia? Diameter. Yang AC? Tali busur. Ingat semua ya tentang diameter, tali busur, ada busur, juring, apotema, jari-jari. Masih pada ingat? Tembereng ya. Masih ingat. Nih, sebelumnya ada pertanyaan pemantik dulu. Bagaimana jika kita ingin menghitung sudut pandang penonton terhadap roda biang? Ada yang tahu roda biang? Tahu. Udah ada yang pernah ke pasar malam? Iya. Pernah naik nggak roda biang lala? Pernah. Belum. Nanti kapan-kapan ke situ ya. Takut. Oke, tujuan pembelajaran hari ini tuh yang pertama, silakan Mbak Dia bacain. Oke, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis hubungan sudut keliling dan sudut pusat dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan terkait dengan sudut keliling dan sudut pusat dengan tepat. Oke, terima kasih Mbak Dian. Nah ini yang namanya biang lala. Ibu minta tolong Mbak Najutsi, silakan baca permasalahan yang ada. Sebuah biang lala besar di sebuah taman di pulau memiliki desain terbentuk lingkaran sebelumnya dengan tempat duduk yang terletak di sepanjang kelilingnya. Pada pusat biang lala terdapat poros utama yang berfungsi sebagai titik pusat rotasi. Ketika biang lala itu berputar, setiap tempat duduk membentuk sudut tertentu terhadap pusat lingkaran yang disebut dengan sudut pusat. Di sisi lain, penonton yang berdiri di titik tertentu di luar lingkaran dapat mengamati sudut yang terbentuk oleh dua tempat duduk tertentu yang disebut sudut keliling. Maka sudut yang terbentuk antara massa dengan poros utama biang lala jika dilihat dari pengunjung yang menaiki biang lala. Oke, terima kasih Mbak Najutsi. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana sih cara menghitung sudut pada biang lala jika dilihat dari pengunjung yang menaiki biang lala. Oke, sebelumnya kan Ibu udah ngasih ini ya, tes diagnostik ya, udah pada ngerjain semua? Sudah. Ini kelompok diskusi berdasarkan hasil diagnostik yang sudah kalian kerjain semalam. Ada 9 kelompok, nanti Ibu bagi LKPD. Ini berkumpul sama temennya ya. Oke. Ini untuk bahan untuk kalian mengerjakan. Bisa kalian scan untuk yang website atau YouTube atau bisa juga dengan buku paket atau buku LKS yang sudah kalian miliki. Jika ada kesulitan bisa tanya ke Ibu ya. Gimana?
maju? Ya. Oke. Ayo dari kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 biar ya makannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk yang permasalahan 1 yaitu jadi untuk satu itu diminta untuk memperhatikan gambar kincir di bawah, kemudian selesaikan soal memberikan tanda centang untuk pernyataan yang benar dan tanda silang untuk pernyataan yang salah pada kolom yang tersedia. Kemudian untuk yang pertama itu pertanyaannya, jika titik K dihubungkan dengan titik B maka akan membentuk garis yang disebut dengan busur. Nah itu jawabannya adalah salah karena yang betul adalah tali busur. Kemudian yang kedua itu titik O dan D jika dihubungkan akan membentuk setengah dari diameter, itu betul karena OD itu merupakan jari-jari. Kemudian yang ketiga, jarak antara A dan G sama dengan jarak antara J dan D, itu betul. Kemudian yang keempat, jarak antara titik I dan titik L pada keliling lingkaran itu disebut dengan tali busur, itu salah karena yang betul adalah busur. Kemudian yang nomor 5 itu KOF membentuk sudut pusat yang sama dengan BOC, itu salah. Kemudian yang keenam, selisih antara daerah BOD dengan segitiga sama kaki OBD disebut sistem lereng, itu betul. Kemudian terakhir, jika OC dan BD berpotongan di titik X maka garis dari titik pusat O ke X disebut anemotima, itu betul. Jadi untuk yang selanjutnya itu tentang kegiatan 3 itu soalnya sebuah biang lalang memiliki sudut pusat itu sudutnya AOB sebesar 100. Yang lain tolong diperhatiin ya teman-teman. Kemudian gondola A dan B itu berada di posisi yang mengambil busur besar. Jika sudut keliling sudut ACB menghadap busur besar AB, tentukan besar sudut keliling tersebut. Nah caranya yaitu sudut keliling ACB itu menghadap busur besar AB, maka sudut ACB itu sama dengan setengah dalam kurung 360 dikurangi sudut AOB. Jadi sudut AOB-nya itu sama dengan 120. Nah, maka sudut ACB-nya itu sama dengan setengah dalam kurung 360 dikurangi 120. Jadi setengah kali 240 hasilnya 120. Jadi sudut keliling sudut ACB itu sama dengan 120 derajat. Oke, sudah semua. Yang lain gimana? Jawabannya apakah sama? Sama semua, 120. Kita beri pos dulu untuk kelompok nomor 4. Oke, selanjutnya sebelum ke kesimpulan, adakah yang mau ditanyakan? Apakah kalian sudah paham semua mengenai materi sudut pusat dan sudut keliling lingkaran? Sudah paham semua? Ibu isi pertanyaan. Tadi apa ya Bu bedanya kalau sudut pusat sama sudut keliling? Ada yang bisa ibu bantu ibu untuk menjawab pertanyaan Mbak Kanzu? Angkat tangan yang bisa. Siapa yang berani? Perbedaan? Oke, Mbak Wariska, silakan. Kalau sudut pusat dibentuk oleh dua buah jari-jari lingkaran dan titik sudutnya di pusat lingkaran. Kalau sudut keliling dibentuk oleh dua tali busur dan titik sudutnya berada di pada lingkaran. Oke, terima kasih Mbak Wariska. Gimana teman-teman yang lain? Apakah setuju dengan jawaban Mbak Wariska? Setuju. Oke, jadi sudut pusat lingkaran itu yang benar ya, tadi yang kata Mbak Wariska, sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari lingkaran yang titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran. Terus untuk yang sudut keliling adalah sudut yang dibentuk oleh dua tali busur dan titik sudutnya terletak pada lingkaran. Oke, udah terjawab Mbak Kanzu? Iya Bu, terima kasih. Oke, ada lagi yang lain atau sudah cukup? Sudah ya. Oke, Ibu di sini ada sedikit kuis, silakan kerjain ya dengan sendiri-sendiri individu. Kerjakan selama 10 menit, nanti dikumpulkan. Oke, sudah semua? Sudah. Bisa dikumpulkan lagi Mbak Ina ya? Ya, dikumpulkan.
Oke, kita refleksi dulu ya untuk pembelajaran hari ini. Kira-kira bagaimana sih perasaan kalian setelah kegiatan pembelajaran hari ini? Apakah pusing, Lumayan. senang, atau gimana? Biasa aja atau gimana? Tenang. Terus yang kedua, apakah materi yang disampaikan itu dan dipresentasikan dalam pembelajaran dapat kalian pahami? Bisa. Apakah bisa semua? Pas dijelasin bisa, tapi Bisa. pas diri Oh, pusing. berarti harus belajar lagi ya Mas Gusti ya. Jangan cuma belajar sekarang doang, di rumah juga belajar. Yang ketiga, apa yang kamu dapatkan pada pembelajaran hari ini? Yang pertama tadi apa? Sudutku? Pusat. Terus sudut ke? Liling. Kesulitan apa sih kira-kira yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Bedain sudut pusat, sudut keliling kah atau apa gitu? Oh, itu susah. Nanti bisa kita belajar lagi ya. Oke, untuk hari ini kita selesai di sini saja untuk pembelajaran sudut pusat dan sudut keliling. Untuk materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang garis singgung lingkaran. Sebelum masuk ke garis singgung lingkaran, silakan bisa dibaca-baca dulu bukunya di rumah biar nanti pas udah masuk ke pembelajarannya udah bisa ada gambaran sedikit. Oke, cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.